warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randi Ratnokita Henaryanto dengan NIM 051, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas strategi pembelajaran untuk mereview model pembelajaran role reversal question. Sumber yang saya gunakan adalah jurnal skripsi dengan judul Pengaruh Metode Role Reversal Question terhadap hasil belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran PKN SD Negeri Lulus 5 Kecamatan Cakranegara tahun 2017-2018 dengan penulis Mei Fatmalasari, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2018. What is role reversal question? Apa itu role reversal question? Role reversal question merupakan salah satu pembelajaran aktif atau active learning di mana menurut Daryanto pada tahun 2015 dikemukakan bahwa pembelajaran aktif merupakan segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan peserta didik berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk interaksi antar sesama peserta didik maupun peserta didik dengan guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, model role reversal question tersusun dari beberapa macam tahap. Tahap awal yaitu guru menjelaskan materi pembelajaran kepada semua peserta didik di dalam kelas. Kemudian, guru mengarahkan kepada siswa setelah menjelaskan materi. Guru mengarahkan kepada siswa untuk membaca kembali materi yang telah dijelaskan. Setelah itu, guru menyiapkan pertanyaan yang akan diberikan kepada siswa. Siswa yang diberi pertanyaan ini adalah siswa yang ditunjuk untuk menjadi guru baru. Kemudian, guru mengumumkan kepada siswa bahwa akan ada pertukaran peran untuk membuat pertanyaan, yaitu guru menjadi siswa dan siswa menjadi guru. Hal tersebut sesuai dengan Silberman, pendapatnya yang menyatakan bahwa model role reversal question adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertukar peran menjadi guru. Namun dalam role reversal question, tidak semua siswa bertukar peran menjadi guru, melainkan hanya beberapa siswa saja di dalam kelas. Misalkan, dalam setiap pertemuan hanya ada 4 siswa atau peserta didik yang melakukan pertukaran peran menjadi guru. Hal ini tidak lepas dari kekurangan model role reversal question yang dikemukakan oleh Kamadi tahun 2016 bahwa model ini membutuhkan waktu yang lama serta waktu tambahan agar memperoleh hasil yang maksimal. Hasil ini adalah pemahaman peserta didik. Kemudian, peserta didik yang menjadi guru menjelaskan materi pembelajaran yang telah ia dapatkan dan pahami secara sederhana kepada teman sebayanya, yaitu peserta didik yang duduk sebagai siswa. Kemudian, guru yang bertukar peran menjadi peserta didik dapat mengajukan pertanyaan kepada guru baru. Jadi, sifatnya guru di sini adalah sebagai siswa posisinya. Tidak hanya guru, peserta didik yang lain atau teman-temannya juga bisa mengajukan pertanyaan kepada peserta didik yang menjadi guru pada saat itu. Intinya, dalam model ini, siswa, peserta didik, dan guru saling memberi pertanyaan dan menanggapi pertanyaan. Sesuai dengan pendapat Suken 2016 menjelaskan bahwa metode ini adalah metode pembelajaran yang meminta peserta didik memikirkan pertanyaan selama inti pembelajaran. Tidak hanya pada akhir pelajaran, peserta didik bisa mendapat respon yang bagus ketika peserta didik bertanya. Dalam proses pertukarannya antara peserta didik yang menjadi guru
Seringkali peserta didik mengajukan pertanyaan yang tidak sesuai dengan materi yang dipelajari, yang mana materi yang telah disampaikan minggu lalu ataupun materi yang akan disampaikan pada pekan selanjutnya ditanyakan terlebih dahulu, sehingga membutuhkan topik pembahasan materi yang lebih luas. Hal ini sesuai dengan kelemahan model role reversal question yang dikemukakan oleh Anggara, bahwa topik pembahasan menjadi lebih luas jika pertanyaannya yang muncul tidak sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. Setelah guru dan siswa saling bertukar peran, kemudian guru mengklarifikasi dengan memberikan komentar, saran terhadap kegiatan proses pembelajaran dengan pertukaran peran tersebut. Kemudian, guru membimbing peserta didik yang untuk membuat kesimpulan berdasarkan materi yang telah dipelajari. Menggunakan metode role reversal question, membuat siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk interaksi antara guru dengan peserta didik ataupun peserta didik satu dengan yang lainnya. Baik, di akhir sesi ini saya akan menyimpulkan mengenai model role reversal question. Menurut pendapat saya, model role reversal question cocok digunakan untuk sekolah dasar, namun dengan beberapa catatan. Di antaranya yang pertama, pembelajaran harus dirancang dengan menarik, kreatif, inovatif, aktif, dan menyenangkan, agar nantinya peserta didik yang belajar di dalam kelas itu tidak mengalami kebosanan, lalu dapat menyerap materi pembelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua, penggunaan alokasi waktu dalam pembelajaran dengan model role reversal question harus benar-benar diperhitungkan saat pembelajaran agar dapat berjalan secara optimal. Yang mana tadi dijelaskan bahwa kelemahannya itu kan menggunakan waktu yang lama, dan semakin lama akan semakin tidak efektif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila dari teman-teman ada pertanyaan, dapat diajukan di kolom komentar video di bawah ini.